Haleluya. Amin. Bolehkah sebelum kita dengar firman Tuhan, bolehkah kita beri salam kiri kanan? Terima kasih. Bolehkah kita beri salam kiri kanan Anda, sejenak saudara-saudara? Katakan selamat hari Minggu. Pakai bahasa Korea juga tidak apa-apa. Annyeonghaseyo. Pakai bahasa Nias juga lebih baik juga. Yahobu. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan melihat lagi tentang bagaimana yang disebut pelayanan, karena hidup kita untuk melayani. Namun ada sesuatu hal yang sangat mendasar yang harus kita miliki pengertiannya. Nah, saya coba bongkar, kita buka sebuah pengertian tentang slide, silakan. Bagaimana namanya pelayanan kasih karunia dengan agamawi, ya, agamawi. Pelayanan kasih karunia versus agamawi. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa waktu Yesus ada dalam dunia, dan pada saat itu memang terjadi sebuah perbedaan yang sangat mencolok bagaimana Yesus memperlakukan orang. Berbeda dengan bagaimana agamawi memperlakukan orang. Dan biasanya itu bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia bukan mau mendirikan agama. Salah. Yesus datang bukan mau mendirikan agama, apa yang sering disebut sebagai agama Kristen. Salah. Yesus datang bukan mau mendirikan agama. Beda dengan mereka itu di luar sana yang katanya mereka mendirikan itu karena ada nabinya, mereka mendirikan agamanya. Dan itu setelah berabad-abad kemudian mereka mencantumkan agamanya. Yesus pada awal abad permulaan, di mana dia sudah melayani di usia 3,5 tahun, 30 tahun sampai 33,5 tahun, saudara-saudara. Yesus datang, dia bukan membuka sebuah yang disebut agama baru, bukan. Tapi dia sedang menyampaikan perihal kerajaan sorga. Katakan dengan saya, kerajaan sorga, 2, 3 ya. Bagaimana tentang kerajaan sorga? Bagaimana untuk memasukinya? Bagaimana kita hidup di dalam hidup orang yang sudah berada dalam kerajaan sorga? Dari dalam hidup dunia ini, dia mengajarkan bagaimana orang yang hidupnya itu hidup kerajaan sorga. Jadi nilai budaya yang disampaikannya bertolak belakang dengan nilai budaya dari agamawi. Nah, hari ini kita akan coba mengerti akan hal itu, saudara-saudaraku, supaya kita bisa mengerti konsep yang namanya pelayanan atau melayani Tuhan. Perlulah hari ini saya kurang lebih dulu satu penting ya, perlu sekali untuk kita mengerti dulu, menyadari satu hal penting ini, perbedaan antara agama dengan kasih karunia. Agama itu adalah bagaimana manusia, upaya manusia menemui Tuhan. Itu agama. Sekali lagi, agama itu adalah bagaimana upaya manusia menemui Tuhan. Jadi dengan berusaha sekuat tenaga, ya, dengan perbuatan baiknya untuk menemui Tuhan, untuk bisa berjumpa Tuhan, itu agama. Tapi kasih karunia tidak, terbalik. Tuhanlah yang datang kepada manusia, menemui manusia karena kasihnya. Itu kasih karunia. Itulah sorga, kerajaan sorga itu yang mau dipaparkan, yang diajarkan oleh Yesus selama dia ada di dunia.
Sehingga dia selalu berkata bahwa ini aku, percayalah. Tapi kan manusia berkata, apa? Masa dengan percaya saja padamu bisa diselamatkan? Omong kosong. Ajaran agama kami harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, baru bisa diterima. Ditanya, udah pasti? Jawabannya selalu ya mudah-mudahan. Tidak ada kepastian juga, omong kosong. Jadi saudara-saudara, agama itu mengajak kita dengan segala kekuatan tenaga berusaha untuk menemui Tuhan, berjumpa Tuhan dengan semuanya yang kita bisa lakukan dengan baik. Tapi kasih karunia tidak begitu. Makanya orang yang hidupnya agamawi capek, hidupnya stres. Pelayan Tuhan yang agamawi capek, stres. Kenapa? Dia akan mencoba menjaga-jaga dirinya supaya kudus, menjaga-jaga kemanapun dia, pokoknya berbuat baik, pokoknya tidak diketahui orang. Dipaksanya, ya capek lah, pasti stres. Anda lelah, saudara-saudara. Kalau Anda hidup secara agamawi, Anda akan menjadi orang yang seringkali gampang marah-marah, nyalahkan orang, menghakimi, menjelekkan orang. Kenapa? Menutupi diri Anda yang salah, karena Anda tidak mau dilihat salah, karena Anda tidak mau dilihat jelek. Caranya gimana? Jelekkan orang lain supaya Anda jangan kelihatan jeleknya. Stres lah Anda, capek hidup begitu. Capek. Kita akan sulit hidup apa adanya. Kita akan selalu bersembunyi di balik semua kekurangan kelemahan kita itu. Dan saya menemukan ada bapak-bapak juga yang marah-marah. Sebenarnya apa? Menutupi dosanya, supaya jangan ditanya-tanya di rumah kesalahannya. Capek hidup begitu, saudara-saudara. Bilang dulu kiri kanannya, capek. Bilang lagi kiri kanannya, capek gitu. Ingat ya saudara, tidak ada satupun dalam hidup Anda, kalau hidup Anda itu secara agamawi, Anda bisa menikmati dengan sukacita. Sebenarnya enggak, karena Anda haus pujian, haus penghormatan. Agama kan begitu, agamawi begitu. Dengan segala atributnya kelihatan, supaya kelihatan rohani. Atribut yang sepertinya kelihatan manusia yang begitu suci. Nah, kita mau lihat pelajaran hari ini. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina, ya, 753 mulai mungkin dibaca dari atas. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pasal 8 ayat 1 sampai 11. Lihat ayat ini, pelan-pelan kita akan mempelajarinya. Saudara-saudara, saya minta kita membaca bersaut-sautan. Oke, saya baca ayat yang ganjilnya, saudara-saudara baca ayat yang genap. Oke, saya mulai. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun, ayat 2. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? 6. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 8. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Perhatikan, mulai dari yang tertua. Kenapa mulai dari yang tertua? Karena dialah yang paling banyak dosanya, kan tertua kan? Kan makin hidup di dunia ini kan makin lama makin banyak dosa. Mulai dari yang tertua meninggalkan perempuan itu, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. 11 sama-sama. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak membuat kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Wow. Kalau kita baca dalam kitab ini, maka ada kurang lebih 4 karakter orang, 4 jenis. Yang pertama, ahli Taurat, orang Farisi. Ahli Taurat ini artinya yang mengerti hukum-hukum Taurat. Wah, keren. Tentang semuanya, bagaimana literatur tentang Taurat itu jago. Inilah orang yang beragama itu. Agamanya keren, agamanya mantap, tahu dia semuanya. Tapi ada yang kedua adalah perempuan yang berzina. Ini kedapatan berdosa, kedapatan melakukan dosa perzinahan, ketangkap basah. Lalu yang ketiga adalah orang banyak yang ada di sekeliling itu. Karena waktu Yesus mengajar, seluruh rakyat datang, banyak orang datang. Ia mengajar mereka. Apa yang Yesus ajarkan? Saya yakin seperti saya katakan, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan karakter orang yang keempat adalah Yesus. Oke, kita lihat ya 4 itu ya. Kalau kita melihat, saudara-saudara, ahli Taurat itu menempatkan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu di tengah-tengah. Ayat 3 bilang di tengah-tengah. Tahu maksudnya di tengah-tengah? Di tengah-tengah itu artinya itu jadi pusat perhatian. Di tengah-tengah, kalau kita buat lingkaran, di tengah-tengah berarti dia fokusnya, dia titik pusatnya. Maka ada orang berdosa, ditaruh mereka di tengah-tengah. Untuk apa mereka lakukan? Penghakiman yang mereka berikan. Dengarkan saya baik-baik. Agamawi seringkali membuat kita menghakimi orang lain. Agamawi biasanya akan membuat kita selalu melihat kejelekan, dosa dan kekurangan orang lain. Maka kalau Anda melayani, maafkan saya kalau saya katakan, Anda melayani dan Anda melihat orang lain yang mungkin salah, jelek, pekerjaan Anda langsung penghakiman. Nah, ini nggak beres bagaimana? Anda pelayan agamawi. Anda bukan pelayan dari kasih karunia. Suami istri juga begitu. Kalau terus menerus fokus pusat perhatiannya adalah kejelekan, dosa, semuanya yang tidak benar dilihatnya selalu, dia tidak bisa berfokus kepada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan dia. Maka sebenarnya Anda sudah agamawi. Saudara-saudara, kalau Anda lihat dan Anda kalau dengar pada minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita ini dalam kita menjalani kehidupan, ya, Anda dan saya perlu mengerti, ya, betul-betul Anda dan saya harus menangkap bahwa kita melayani, saudara-saudara, kita melayani, kita sebagai orang yang disebutkan sebagai pelayan Tuhan, siapapun kita, di berbagai bidang, di berbagai area, kita ini pelayan Tuhan. Nyanyian tadi kita bilang hidup kesempatan melayani Tuhan di berbagai tempat, di bagian manapun kita diberikan tanggung jawab.
Ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Tetapi selama kita menjadi pelayan-pelayan agamawi, saudara-saudara, Anda tidak akan menjadi berkat. Pelayan agamawi itu akan menghakimi dengan cara-cara apa? Mencari dengan sesuai dengan ayat-ayat ketentuan. Dengan semuanya cara-cara. Nah, ahli Taurat itu dia ambil itu perempuan taruh di tengah. Ini ahli Taurat ini brengsek juga nih. Kenapa? Karena sebenarnya menurut Taurat yang dihukum itu, dilempari dengan batu itu adalah laki-laki dan perempuannya dua-dua. Kan nggak mungkin perempuan ini berzina. Lah, dia berzina sama siapa coba? Kan bukan cuma dia saja. Kan ada laki-laki harusnya. Tapi agamawi selalu, perhatikan baik-baik, akan memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang hanya untuk menguntungkan dirinya. Makanya saudara-saudara, tanpa sadar saya berkata dengan jujur, jangan sampai kita ini ya tanpa sadar kita terperangkap dalam agamawi itu. Jangan sampai terperangkap. Di komsel-komsel Anda, jadilah Anda adalah seorang yang sebenarnya orang yang memiliki kasih karunia di dalam Tuhan. Anda bagikan kasih karunia itu. Ini perempuan saja ditaruh di tengah. Perempuan itulah yang harus dilempari batu. Sesuai dengan hukum Taurat, betul. Harus dihukum mati dan dilempari dengan batu. Karena mereka ahli Taurat, tahu semuanya isi Taurat Perjanjian Lama. Coba kita lihat ayatnya. Imamat 20 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Imamat 20 ayat 10. Kita lihat bersama-sama. 2, 3 ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kenapa cuma perempuan yang kau taruh di tengah? Mana laki-lakinya? Jadi seringkali penghakiman itu berat sebelah. Seringkali agamawi membawa kita kepada hal-hal seperti itu. Yang orang lain yang selalu lihat salahnya, kita nggak kita lihat salahnya. Ulangan 22, mari kita lihat lagi. 22 ayat 22 sampai 24. Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, haruslah keduanya dihukum mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri samanya manusia. Demikianlah harusnya kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi keduanya harus mati. Tapi ini kenapa cuma perempuan saja ditaruh di tengah? Kenapa cuma perempuan saja yang disalahkan? Itulah agamawi tadi. Taurat memang berkata perempuan berzina harus dihukum mati. Ya, betul. Karena itu agama yang menggariskan hal itu harus dilakukan. Itu Taurat. Tapi aneh, Yesus yang adalah kasih karunia itu bertolak belakang. Yesus berkata, coba lihat ayatnya, Yohanes tadi pasal 8 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat 8 dan ke-7. Kita baca lagi 2, 3 ya. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ayat 8-nya, ia pun membungkuk pula dan menulis di tanah. Saudara-saudara, siapa yang pertama kali yang nggak pernah merasa bersalah? Siapa yang nggak berdosa? Lempar, dia yang pertama kali. Yesus mengucapkan itu, menyatakan kepada semuanya supaya sadar bahwa semuanya juga punya dosa, semuanya punya salah. Maka kalau Anda tidak bersalah, merasa bersalah karena Anda tidak melakukan dosa, betul-betul Anda suci, betul-betul Anda kudus, lempar. Silakan lempar. Lalu Yesus membungkukkan badannya, menulis-nulis di tanah. Saya lama berpikir, karena saya membaca firman Tuhan Perjanjian Baru berulang-ulang, saya selalu bingung, ngapainlah Yesus itu membungkuk ke tanah nih, ditulis-tulisin tanah. Lalu satu-satu pergi semua mereka, satu-satu. Mulai dari yang tertua pulang semua, pergi. Aneh saudara-saudara. Saya bingung, Tuhan, apalah yang kau tulis-tulis di tanah itu? Lalu semuanya pulang satu-satu semua. Saya dapat sedikit gambaran, nggak ada ayatnya, tapi menurut saya, waktu Yesus nulis-nulis di tanah, dia tulis semua dosa ini, mulai ama gabula dode, semalam kau curi ayam orang, gini, ina aviso, ya, kau curi lagi orang, ditulis di situ, ina aviso, ya itu, ina nanawiso, engkau penduduk begini, ditulis di situ semua, sehingga orang lihat apa itu, soya, dan akhirnya akhirnya pulang satu-satu semua. Lalu setelah membungkuk nulis, Yesus berdiri. Perhatikan baik-baik. Yesus heran, hai perempuan, di manakah mereka semuanya itu yang ingin menghukum engkau? Yang menariknya, dibilangnya apa? Perhatikan baik-baik jawabannya. Perhatikan baik-baik jawaban perempuan itu. Dia bilang, tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Yesus. Kalimat tidak ada Tuhan itu sebenarnya dia sedang mempercaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia bilang tidak ada Tuhan, kasih karunia turun atasnya. Bayangkan, semua siapa yang pertama sekali yang nggak punya dosa, dialah yang pertama sekali melempari perempuan ini. Yesus sedang berkata, semuanya berdosa dan perempuan itu tidak dilempari. Nah sekarang ada orang yang tidak berdosa, asli 100% kudus, tidak berdosa. Bayangin saudara-saudara, harusnya Yesus punya hak. Kenapa? Karena dialah yang tidak berdosa itu, dialah yang suci itu, dialah yang harusnya menghukum perempuan ini. Tapi anehnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu kebenarannya bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, pulang. Dengar baik, kalau begitu saya mau beritahu kesimpulannya. Agamawi itu menghakimi, agamawi menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih kudus, lebih hebat. Agamawi ini yang ketiga yang penting Anda tahu, berbuat baik dulu baru engkau diterima. Itu agamawi. Berbuat baik dengan sekuat tenaga semasa kau bisa untuk kau diterima oleh Tuhan, supaya kau diampuni. Itu agamawi. Tapi kasih karunia, dia dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Tuhan. Itulah kasih karunia. Dan kemudian saudara-saudaraku, dia diterima dahulu, diampuni dahulu, barulah dia mampu berbuat baik. Perhatikan kalimat saya. Jangan ada yang bilang, kalau begitu Pak nggak perlu berbuat baik.
Bukan tidak perlu. Jadi kalau begitu Pak, tidak penting berbuat baik. Siapa bilang tidak penting berbuat baik? Tetapi kasih karunia mengajarkan bahwa kita dibenarkan di dalam oleh iman di dalam Kristus. Kemudian kita diterima, diampuni, barulah melakukan perbuatan baik. Jadi perempuan berdosa ini, dia tidak akan mampu menang atas perzinahannya kalau dia tidak datang menerima kasih karunia itu dulu. Dia terima kasih karunia dalam Tuhan itu dulu, baru dia akan mampu untuk lepas dari jerat perzinahan itu. Itulah kasih karunia, saudara. Jadi sebenarnya kasih karunia itu menguatkan Anda dan saya, memampukan Anda dan saya untuk bisa melakukan lebih hebat lagi, lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi dalam perjalanan hidup Anda. Maka kasih karunia itu Anda harus terima. Jangan sampai kasih karunia itu lewat sia-sia saja dalam hidup saudara. Nah, kalau kita melayani, saudara, sebagai kita pelayan, kita mau hidup kita untuk melayani, tapi di dalam pikiran kita masih agamawi, aduh Tuhan, kerja kita akan selalu menghakimi. Percayalah. Lihat kawan, lihat orang, kau nggak bisa kau melayani dulu. Kenapa? Anakmu belum beres. Kau nggak bisa kau melayani dulu. Kenapa? Suami pun belum beres. Kau nggak bisa belum melayani. Kenapa? Uangmu tidak ada. Kau selalu aja yang selalu kelihatan sempurna dulu, baru bisa. Siapa yang bisa sempurna? Tidak ada ceritanya itu. Saudara-saudara, tidak bisa kita paksakan orang kalau tidak ada kasih karunia dalam dirinya. Capek kita. Saya buktiin itu. Diajarin pun begini yang begini. Hari ini la. Besok kumat. Hari ini iya le acul le. Seminggu lagi kumat. Mengapa? Karena kasih karunia tadi belum dia terima dalam dirinya. Gak yakin dia akan kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Makanya dia jatuh bangun begitu terus. Halo, hari ini siapa yang selalu berpikir bahwa saya bisa? Kan suka gini, pokoknya aku akan berubah, pokoknya aku tidak akan melakukan lagi kejahatan, pokoknya. Itu cuma pokoknya saja, nggak ada buahnya. Pokoknya nggak ada kasih karunia kau minta dari Tuhan, nggak bisa. Kan jatuh lagi, gagal lagi. Percayalah. Itulah yang namanya bertolak belakang tadi. Agama memaksa kita, menyuruh kita, memerintahkan kita. Kerjakan supaya kau diterima. Agama mau seperti itu. Tapi kasih karunia tidak demikian. Sekarang saya tanya, Anda mau hidup secara agamawi atau dalam hidup kasih karunia Tuhan? Kalau agamawi Anda kan capek. Coba kita lihat kitab Galatia. Kita akan selesaikan kitab Galatia pasal yang ketiga. Next. Pasal 2 ayat 16 terlebih dahulu ya. Makasih. Pasal 2 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik ayatnya. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman, karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Nggak ada seorang pun. Kita dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu Pak tidak perlu hukum Taurat? Kita lihat ayat selanjutnya, Galatia, next. Nah ini pasal 3 ayat 23 dan 24. Ini untuk kita bisa tangkap ya. Baca lagi 23, 24. 2, 3 ya. Sebelum iman itu datang, kita berada
pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah datang. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. 25 ayat 25 bilang, sekarang iman itu telah datang. Sekarang karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Siapa pengawasan penuntun? Yang pengawasan penuntun itu hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi dipaksakan secara Taurat begitu untuk kita dibenarkan. Tidak. Tapi apa gunanya hukum Taurat? Ayat ini berkata penuntun sampai Kristus datang. Begitu Kristus datang, kita tidak lagi berada di bawah kuk hukum Taurat itu. Tidak lagi berada di bawah keagamawian itu, tapi kita berada di bawah kasih karunia di dalam Kristus. Maka sebenarnya saudara, kita menjalani hidup di dalam kasih karunia itu harusnya ringan, harusnya kita bersemangat, harusnya kita bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Ingat baik-baik, Yesus menerima kita apa adanya. Allah menerima kita apa adanya. Di dalam semua keterbatasan, dalam semua kekurangan, dalam semua pelanggaran yang kita sering lakukan, Tuhan masih setia untuk menerima kita apa adanya. Lalu ada yang bilang, tapi Pak kalau gitu berbuat dosa aja lah kita Pak, kan diterima Tuhan. Halo Kalau kasih karunia sudah kau terima dalam Tuhan, kalau kau jatuh ke dalam dosa, engkau tidak akan bisa bertahan dengan penuh damai kau di dalam dosa itu. Nggak bisa. Itulah ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam kasih karunia. Begitu dia jatuh dalam dosa, nggak tenang dia, gelisah dia. Aduh Tuhan, dia gelisah dia. Sama seperti seekor ikan, diambil dari air, lemparkan ke tanah, lemparkan ke darat, hidup dia tapi menggelepar. Begitulah orang yang katanya hidup di dalam kasih karunia itu, tapi dia begitu jatuh, dia tidak bisa bertahan lama. Apa yang dilakukannya? Ikan itu harus kita lemparkan kembali ke air. Maksudnya apa? Kita harus datang kepada Tuhan dengan cepat. Kita mohon pengampunannya, dan darah Yesus akan menyucikan saudara dan saya. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Jadi jangan takut jalanin hidup. Kalau saya gagal bagaimana? Kalau kau salah bagaimana? Jangan kau anggap Tuhan membuang engkau. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untukmu. Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya di dalam Dia. Dialah kasih karunia itu. Dia memberikan kepada saudara kasih karunia itu. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya kesimpulan kasih karunia bagi kita kalau menerima kasih karunia? Kasih karunia itu seperti zat. Tahu zat? Tahu zat saudara? Zat itu seperti, ini contoh saja ya. Begitu kita minta kasih karunia itu gitu, memenuhi kita, dan itu akan memampukan kita bekerja. Kasih karunia itu akan membuat kita berjalan dengan tegak. Kasih karunia itu akan membuat kita berjalan dalam sebuah keyakinan betul-betul bahwa pasti ada hari esok, ada Tuhan yang menolong, ada di sana pertolongan Tuhan yang besar. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu dia yakin. Kenapa saudara? Karena Yesus saja sudah mati untuknya. Tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong dia. Saya akhiri hari ini saudara-saudara kebenaran ini dan sebuah kerinduan. Jadilah Anda jadi pelayan kasih karunia. Jangan pelayanan Anda pelayan agamawi. Semuanya seolah-olah agamawi saja. Agamawi dari luar saja kelihatannya keren, tapi masuk ke dalam kita ngerti dan melihat kedalamannya, rapuhnya luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita hari ini. Mintalah kasih karunia itu
mengalir dalam hidup saudara. Karena kasih karunia Tuhan itu benar-benar akan membuat Anda mampu menjalani hidup di dalam dunia ini. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Kita naikkan lagu kembali. Hidup ini adalah kesempatan dan kita akan melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan di dalam kasih karunia-Nya yang besar. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya.